Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Milenial, kembali lagi dalam program Ngobrol Bareng bersama aku Via Junita atau VJ. Yang pastinya kali ini aku akan menemani malam minggu kalian untuk ngobrol-ngobrol seru banget bersama teman-teman Ngobrol Bareng. Khusus di episode kali ini kita akan bahas yang seru banget pastinya. Ini adalah bermula dari hobi, bermula dari sebuah keisengan dan sampai pada akhirnya menjadi sebuah cuan dan ataupun penghasilan yang sampai pada akhirnya menguntungkan untuk diri kita sendiri. Nah, kali ini tema yang kita bahas yaitu dari hobi jadi cuan, dan kita akan ngobrol bersama salah satu teman ngobrol bareng yaitu Kak Sarah. Langsung aja, ini dia Kak Sarah. Halo Sobat Milenial, perkenalkan saya dengan Sarah Amalia. Baik, Mbak VJ, apa kabar? Baik juga Kak Sarah. Kak Sarah bisa dong sapa-sapa nih Sobat Milenial di rumah. Halo Sobat Milenial, gimana nih malam minggunya? Kayaknya udah mulai opening mall ya, jadi banyak yang ke mall kali ini. Iya kali ya, banyak. Jadi ini buat teman-teman Sobat Milenial di rumah nih yang lagi di rumah aja, nggak usah khawatir karena kita bakal ngobrol-ngobrol seru pastinya sama Kak Sarah. Kak Sarah, aku dan Sobat Milenial pasti penasaran. Ini Kak Sarah sekarang lagi sibuk apa sih? Kalau kesibukan sih di rumah ya, tetap jadi ibu rumah tangga, tapi nyambi bisnis juga. Oke, bisnis jamu bude ya? Iya betul. Oke, ini menarik banget sih Kak. Yang jadi highlight itu adalah Kakak membuka bisnis jamu bude gitu kan. Ini awalnya Kakak suka Suka ngeracik-racik ramuan jamu seperti itu? Apa hobinya masak? Apa seperti apa sih? Dan sampai pada akhirnya dari hobi jadi cuan gitu. Kalau hobinya sendiri, aku tuh hobinya jualan, Mbak. Jadi dari kecil tuh udah mulai jualan-jualan. Kayak kalau dulu zaman SD tuh tahu pulpen yang wangi itu nggak? Iya tahu. Ya pernah ngalamin nggak? Itu aku jualan tuh ke teman-teman. Terus banyak sih kalau misalkan mulai dari jualan kerudung, fashion segala macem. Just tip. Tapi yang benar-benar aku tekunin sekarang itu jualannya jamu. Karena apa? Karena memang awalnya itu cuma bantuin ibuku sih. Jadi ibuku itu kan emang benar-benar concern banget sama kesehatan. Jadi kita karena keluarga orang Jawa biasalah ya minum jamu, bikin jamu sendiri di rumah. Nah lama-lama kalau lagi nongkrong nih sama temen, kebetulan aku nggak suka kopi, nggak suka minuman yang manis-manis gitu. Nah aku kepikiran nih kalau ngeliat teman minum kopi, masa iya aku bawa jamu gitu kan ya kan kayaknya kurang eye catching gitu. Gimana nih caranya ya? Kepikiran nih jamu, tapi kalau nih jamu kita kemasan secara modern ya kan, dibotolin, dikasih label yang cantik, kayaknya pasti banyak juga nih yang peminatnya gitu kan, banyak yang suka. Ya udah deh jadinya aku bisnisin aja gitu. Jadi akhirnya kepikiran untuk membuat usaha jamu dengan versi yang berbeda. Kan biasanya kan kalau jamu-jamu kan biasanya tradisional yang pakai gelas biasa gitu. Tapi ternyata nih Kak Sarah tuh kepikiran untuk dijadikan kemasan gitu kan. Iya betul. Jadi Kak Sarah dari kapan sih mulai usaha-usaha kayak gitu? Kalau untuk bisnis jamu itu aku mulai dari 2018 Mbak. Jadi akhir 2017 awal tahun 2018 sampai sekarang berarti udah hampir 4 tahunan lah gitu. Terus jamu sendiri itu sekarang lagi melejit karena setelah COVID ini. Iya kan? Karena orang-orang udah mulai capek nih minum obat-obat kimia, jadi udah mulai cari-cari lagi yang herbal gitu. Jadi di situ aku lihat peluangnya juga. Oke baik. Nah untuk dari awal-awal nih berarti dari tahun 2018 akhirnya membuka usaha jamu nih. Dari awal ngebuka itu apa? Dari sebelum ngebuka itu udah banyak peminatnya atau pas buka ternyata harus nunggu lama dulu baru ada peminatnya, apa gimana Mbak prosesnya tuh? Dari awal buka udah banyak peminat Mbak.
Jadi memang teman-temanku itu kan ngeliat gitu ya, aku suka minum jamu gitu kan. Terus aku bawa di botol kecil. Awalnya mereka penasaran, minum jamu, emang jamu enak apa? Kata dia, jamu kan gak enak, pahit. Loh, aku langsung defense dong ya. Namanya jamu bikinan mamaku tuh, jamu bikinan ibuku tuh enak loh. Maksudnya gak semenakutkan yang orang-orang pikir gitu kan. Ya udah, aku suruh cobain, ternyata enak ya. Besoknya mereka pesen, terus ceritalah ke teman-teman yang lain. Ternyata ya gitu, dari mulut ke mulut, lama-lama aku buka aja nih di Instagram gitu kan, kita jualin online. Wah, dari situ Mbak langsung banyak peminatnya. Jadi sampai pada akhirnya orang-orang ngerasa tertarik gitu ya untuk mencobai si jamu ini. Untuk pemasarannya sendiri kemana aja Mbak? Apa ada offline store-nya atau sekadar online kirim-kirim aja? Kebetulan karena aku masih kerja waktu itu, jadi aku nggak sempat buka offline store. Jadi kita hanya jualan online dan fokusnya itu marketingnya di Instagram. Jadi aku memaksimalkan feed Instagram sama video-video testimoni dari pelanggan. Habis itu aku jual ke marketplace juga seperti Tokopedia atau Shopee. Nah, jadi untuk sekarang wilayah antarnya hanya Jabodetabek, karena kan aku tuh jamu seperti jamu gendong yang kita kemas secara modern aja kan. Nah, jadi dia ketahanannya itu di perjalanan hanya 1 hari. Jadi aku nggak bisa kirim keluar kota untuk sekarang gitu. Oh, jadi untuk masih menjaga keautentikan si jamu itu ya Mbak? Ya benar. Oke. Baik, Kak Sarah, gimana nih ngelihat dan ternyata maksudnya hobi jualan gitu kan, terus habis itu punya modal tahu racikan-racikan jamu sampai pada akhirnya menghasilkan, itu gimana? Dari Mbak sendiri ngerasa nyangka nggak sih? Awalnya nggak sangka ya, karena kan ini awalnya bisnis sampingan aja kan, sambil kerja iseng-iseng kan, tentu ibu juga di rumah. Malam terus betulan kena namanya pengurangan karyawan kan waktu kerja di hotel itu, kepikiran kerja lagi apa enggak gitu kan. Tapi ya udahlah, nggak usah, kita seriusin aja bisnis jamunya. Alhamdulillah sekarang jadi penghasilan utama gitu. Oke. Alhamdulillah ya. Baik Kak Sarah. Iya Mbak. Kak Sarah, kebanyakan kan kadang wanita tuh kurang confident gitu loh buat mengembangkan apa yang dia punya gitu kan. Maksudnya kalau Kak Sarah kan hobi jualan, akhirnya mengeksplor gitu kan, berjualan, membuka usaha. Salah satu produknya itu salah satunya jamu bude ini. Nah, gimana sih cara Kak Sarah ngebangun kepercayaan diri sampai pada akhirnya tuh ngebuka usaha ini gitu? Bangun kepercayaan diri itu susah banget Mbak emang. Cuma gimana ya, kadang ada juga momen kepepet. Jadi karena kepepet, kita harus, masa iya sih kita harus mengandalkan suami terus, atau masa iya sih kita harus mengandalkan orang tua terus gitu kan. Kadang ada momen kayak magic moment. Kalau aku magical moment buat aku pikir aku harus mandiri juga nih. Suatu saat kan kita pasti butuh suatu saat kita mungkin akan sendirian gitu loh, nggak tahu kapan, ya nggak pengen sih, tapi kan kita harus bersiap-siap. Jadi kita harus bangun kepercayaan diri tuh dari pikiran kita dulu, pikiran, hati itu udah harus satu frekuensi. Kadang udah di pikiran nih, ya udahlah jualan aja gitu ya, tapi hati masih ragu, masih banyak ketakutan gitu. Aduh, nanti laku nggak ya? Aduh, nanti yang beli siapa? Aduh, nanti kalau produknya dicela orang lain atau gimana gitu. Jadi ketakutan-ketakutan itu padahal belum tentu terjadi kan. Jadi itu harus di skip aja, ketakutan itu harus dibulatin dulu tekad. Jadi nanti bisa muncul sendiri tuh kepercayaan diri kita. Berarti kita harus meyakini apa yang mau kita jalani dulu ya Mbak ya? Bener Mbak. Tapi kadang ada nggak sih kayak misalnya sekarang nih Kak Sarah buka usaha jamu ini, kadang ada nggak sih orang yang underestimate gitu kayak, emang serius apa nih jualan kamu bakal ini, apalagi kan kayak misalkan minuman tradisional kan kadang dianggapnya masih banyak belum orang suka gitu. Ada gak yang suka nge-underestimate kayak gitu tuh Mbak? Oh ada Mbak.
haters ya kita. Haters ya. Haters ada aja lah. Ada aja orang kayak kalau kita orang Jawa bilangnya ngenyek gitu ya. Lah jualan jamu, atau kadang mental juga kan ada yang kuat, ada yang enggak ya Mbak. Jadi kalau aku kadang-kadang kalau dulu tempat kerja dipanggilnya Mbok jamu, beli jamunya Mbok, itu aja kadang-kadang baper gitu. Kenapa dipanggil Mbok jamu gitu lah. Tapi kalau dipikir lagi secara logis lah, ya iyalah orang yang emang jualannya jamu ya pasti panggilnya Mbok jamu ya. Tapi gimana ya Mbak, harus benar-benar jangan pedulilah kata orang lain. Toh kita itu nggak minta bantuan finansial dari mereka gitu kan. Kita jalanin bisnis pakai modal kita sendiri gitu. Harus berani aja gitu. Harus muka tembok, harus mental baja gitu. Biarpun perempuan jangan mau gitu dinyek-nyek. Habis itu selain itu kita harus punya ilmunya sih kan. Biarpun kita bisnis rumahan atau UMKM, tetap harus tahu ilmunya. Minimal kita cari-cari online di YouTube atau di platform lain. Itu banyak kok kelas online yang gratis mengenai cara memulai bisnis, atau gimana membangun mindset, atau gimana cara nyari branding gitu kan. Itu udah banyak. Jadi asalkan kita mau belajar, nanti yang kayak gitu itu yang nyek-nyek pasti bakal malu sendiri lah karena ngeliat kita udah oke nih gitu. Iya, kadang orang hanya bisa berkomentar yang sampai pada akhirnya gimana gitu ya ke kita. Tapi sebenarnya mereka nggak tahu di balik itu juga kan kita juga punya sesuatu yang nggak mereka ketahui gitu ya Mbak. Iya benar. Kak Sarah ngerasa menyenangkan gak sih sekarang gitu kan dari usaha jamu bude ini? Apa ngerasa tertekan gitu harus buat terus apa ya udah jadi enjoy aja gitu karena wah ini emang ini banget nih gitu. Aku sih enjoy banget Mas sekarang. Kenapa? Karena ya itu tadi dari hobi jualan aku ternyata ketemu cuan-cuan yang wah kalau ngeliat rekening nih seneng gitu kan ya. Padahal tapi maksudnya bukan kerja santai-santai ya. Namanya bisnis online itu tetap kita harus kayak bikin konten ya kan. Harus bener-bener tanya feedback dari customer, harus quality control si produknya ya kan. Apalagi namanya jamu racikan ya kan, kadang-kadang dibikin hari ini manis, besoknya kurang manis. Jadi yang kayak gitu-gitu harus kita perhatikan juga gitu. Iya, maksudnya apalagi kan ini makanan, minuman gitu kan yang maksudnya sampai kita perhatikan sekecil itu gitu ya. Ngerasa pernah nggak sih Mbak kayak aduh pusing nih jadi seorang entrepreneur gitu kan, aduh capek banget gitu, pernah nggak ada momen-momen kayak gitu? Enggak sih Mbak, maksudnya entrepreneur itu mudah banget ya. Kalau kita mau belajar, itu tadi aku bilang ya ilmu bisnisnya kita mau belajar itu menyenangkan, nggak bakalan ruwet gitu ya pikiran kita. Kenapa? Karena enak kok bisa dikerjain di mana aja gitu kan, di rumah bisa ya kan, di tempat misalkan mau sambil nongkrong sama teman online itu bisa gitu. Kalau dari Kak Sarah sendiri ngebagi waktu antara mengelola bisnis Kak Sarah sekarang dengan keluarga gimana? Kan kadang mudah aja sih Mbak gitu. Tetap keluarga itu jadi prioritas. Kalau bisnis kan ya misalkan memang kita ada acara keluarga atau gimana, tetap tinggal tutup toko aja kan, tutup toko online, jadi nggak ada yang repot gitu. Malah sebenarnya keluarga itu sangat mendukung gitu loh. Ya udahlah enak kan, maksudnya kalau secara fisik kan kita jadi nggak begitu capek gitu loh ngerjain bisnis di rumah gitu. Iya, maksudnya Mbak sekarang tuh zaman serba digital tuh lebih memudahkan kita ya. Jadi kayak maksudnya walaupun kita di rumah tapi kita masih bisa explore usaha kita melalui online. Sekarang tuh malah lebih gampang banget gitu. Ngerasa dipermudah nggak sih? Maksudnya lebih mudah nggak sih Mbak kayak di zaman digital ini? Tentunya apalagi Mbak sebagai seorang entrepreneur gitu. Ini sangat banget Mbak Vija. Jadi alhamdulillah sekarang tuh ya orang-orang udah melek teknologi, melek internet, apalagi anak-anak milenial. Jadi itu sangat memudahkan sekali.
mereka bisa akses bisnis aku dari manapun ya kan. Aku di platform Instagram ada, di Facebook halaman Facebook ada gitu kan. Terus mau belanja dari marketplace juga bisa. TikTok sekarang juga lagi rame banget gitu kan. Wah, itu sangat memudahkan sekali. Kalau bisa ketemu sama penemu si Instagram dan TikTok, aku mau sujud kali. Terima kasih sekali sudah membantu gitu ibu-ibu ya. Ini. Iya, bener-bener. Baik, apalagi Instagram baru ngeluarin kayak Reels gitu kan, Mbak. Wah, itu juga oke tuh. Ya, Kak Sarah nih kita ngomongin ya pastinya para entrepreneur sekarang tuh ngerasa dipermudah dengan kemajuan teknologi sekarang. Tapi kita akan bahas nanti setelah segmen yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Ngobrol Bareng.